Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala pujian hanyalah milik Allah. Untuk itu marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjihad di jalannya sampai akhir zaman. Kata-kata penguatan kami kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Idi Raya dan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir di Aula Negeri 1 SMA Negeri 1 Idi Raya. Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Tujuan kami mengajak Bapak Ibu untuk berbagi dan sama-sama kita pahami profesi kita sebagai guru yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anak didik kita tumbuh tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga sehat mental dan emosional serta karakter yang kuat. Nah, dasar hukum kebijakan mengatur bahwa pemenuhan beban kerja guru tidak hanya terbatas pada jam mengajar tatap muka saja, melainkan pembimbing disebut guru wali, yang tugasnya meliputi kegiatan konsultasi dan kegiatan lainnya yang mendukung proses pembelajaran murid yang berkelanjutan hingga masa akhir belajarnya. Untuk membangun fondasi mental yang kuat bagi generasi penerus utuh itu lahirlah 7 jurus BK hebat. Menyadari bahwa kita semua guru memiliki latar belakang pendidikan, tidak semua kita memiliki latar belakang pendidikan BK, maka lahirlah modul 7 jurus BK hebat yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu dengan 2 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Elvinda Esos dan sesi kedua nantinya dengan saya sendiri. Baik, kita langsung saja. Tempat dan waktu kita persilahkan kepada Ibu Elvinda. Baik, terima kasih Bu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu semua tidak bermaksud menggurui ya, karena ilmu saya pun masih sangat-sangat sedikit, yang sama-sama masih membutuhkan ilmu dari Bapak Ibu juga, saling sharing, berbagi informasi dan lainnya. Di sini kegiatan kita berbagi pengetahuan dalam memahami konsep 7 jurus BK hebat bersama guru BK dan non-BK. Nah, sebelum kita masuk dalam pemaparan materi, kita ada himne 7 jurus BK hebat. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Sebentar.
jurus BK Hebat himnanya. Yuk sambil bergerak kita ya Bapak Ibu ya. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. BK Hebat, so jujur melangkah tepat, 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, baik Bapak Ibu, begitulah 7 jurus BK Hebat. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pemaparan materi. Tujuan dari 7 jurus BK Hebat yaitu meningkatkan kompetisi guru, termasuk guru BK, guru kelas, guru mata pelajaran, untuk membina karakter positif dan mengembangkan potensi murid, pribadi, sosial, karir, dan belajar. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan, serta mewujudkan pendidikan yang bermutu. Harapan dari 7 jurus BK Hebat, guru dapat membimbing siswa. Di sini Bapak Ibu, membimbing itu tidak hanya dari guru BK ya, guru mapel ataupun guru bidang studi, guru wali kelas, guru wali itu bisa membimbing siswa. Yang lebih fokus ke bimbingan konseling ke guru BK itu konselingnya. Kalau bimbingan bisa dilakukan oleh siapapun ya. Guru dapat membimbing siswa secara menyeluruh, tidak hanya saat bermasalah, tetapi saat berkembang juga bisa dibimbing oleh guru. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang unggul secara akademik, kuat dalam karakter, dan sehat secara mental dan emosional, serta menciptakan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Mengapa guru non-BK, guru bidang studi, guru wali kelas, ataupun guru wali perlu mempelajari 7 jurus BK Hebat? Yang pertama, keterbatasan guru BK. Di sini kita masih daerah kita ya, walaupun di instansi yang kita bekerja sekarang, alhamdulillah guru BK-nya memadai. Di daerah kita keterbatasan guru BK dengan keterpenuhan tenaga BK masih terbatas. Guru mata pelajaran dan wali kelas diharapkan menjadi pembimbing pertama bagi murid di kelasnya. Poin kedua, tantangan psikososial yang semakin kompleks. Murid kini menghadapi tekanan akademik, pengaruh media sosial, sehingga pencarian jati diri hingga masih agak meraba-raba bagi peserta didik kita.
Guru yang berinteraksi langsung setiap hari menjadi pihak paling strategis untuk mendeteksi dan membantu murid-murid kita sejak dini. Poin ketiga, transformasi peran guru sesuai Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Setiap guru kini berperan sebagai pendamping akademik dan karakter murid, yaitu guru wali, bukan sekedar pengajar mata pelajaran. Maka diperlukan pemahaman dan keterampilan dalam pelayanan BK agar pembelajaran lebih bermakna dan berorientasi pada perkembangan murid. Nah, inilah 7 jurus BK hebat Bapak Ibu. Ada yang pertama, kenali potensi, asesmen minat dan bakat. Kita tidak bisa menumbuhkan ataupun kita nggak bisa tumbuhkan yang nggak bisa kita kenali. Nah, langkah pertama dalam membimbing siswa adalah mengenali siapa mereka sebenarnya. Setiap anak punya keunikan. Ada yang menonjol dalam seni, ada pula yang menonjol dalam logika kuat, ada pula yang menyukai kerja tim. Nah, di sini kan yang kita lihat ini menonjol dalam seni, logika ataupun kerja tim kan bisa dilihat dari gaya belajar peserta didik kita. Ada yang gaya belajarnya auditori, kinestetik ataupun audiovisual yang bisa kita kelompokkan saat kita mengajar agar lebih mudah bagi murid untuk memahami isi materi yang akan kita sampaikan. Melalui asesmen minat dan bakat, guru membantu siswa menemukan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Ini bukan soal memperbaiki ya Bapak Ibu yang lemah, tetapi menghidupkan yang kuat. Saat anak dikenali dengan utuh, maka pendekatan belajar akan menjadi lebih tepat dan masa depan tak lagi samar. Dalam asesmen bakat minat ini kita ada beberapa tes yang bisa kita berikan kepada murid. Salah satu yang saya sampaikan tadi, mengetahui gaya belajar untuk bisa mengetahui minatnya lebih kemana dia. Yang kedua, tes kepribadian. Yang kedua, tes kepribadian yang bisa kita mengetahui potensi anak ini masuknya kemana. Selanjutnya, yang kedua, jurus kedua, kelola emosi, yaitu pembelajaran sosial emosional. Biar murid nggak cuma pintar, tapi juga sadar dan tenang dalam proses kegiatan belajar mengajar. Anak yang cerdas secara emosi cenderung lebih tangguh dan berdaya saing. BK ataupun guru di sini, guru non BK, hadir untuk membantu siswa memahami, menerima, dan mengatur emosinya sendiri. Dengan mengajarkan siswa bagaimana merespon stres, kecewa, atau marah dengan cara sehat, guru membangun dasar bagi pembelajaran yang lebih stabil dan relasi lebih baik. Karena pada dasarnya anak yang tenang akan lebih mudah belajar dan anak yang sadar akan lebih bijak bertindak. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita lebih bisa mengaplikasikan ke anak, saya mau melihat dulu gimana kondisi emosional Bapak Ibu dalam menghadapi situasi. Baik, kita ada kertas, boleh tolong dibagikan Bu Mimi. Di sini ada kertas lembaran kosong ya, kosong masih polos ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini Bapak Ibu sudah memegang semua kertasnya, lembaran kertas masih polos ya Bapak Ibu ya. Belum kusut ya, belum. Nah, gambarkan emosional Bapak Ibu pada kertas. Nanti jika Bapak Ibu terasa emosinya agak marah, silakan diremuk. Apabila tidak marah, masih dalam kondisi sabar, silakan dielus-elus kertas yang ada pada tangan Bapak Ibu ya. Ini cerita yang pertama.
Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Itu gimana? Kecewa, marah, atau gimana? Gimana kalau misalkan ini kertas Bapak Ibu? Gambarkan. Jika kecewa silakan diremut. Jika masih dalam kondisi sabar masih bisa teratasi, berarti kertasnya masih tetap dalam keadaan mulus. Jika dalam keadaan sabar masih dalam kondisinya. Kecewa dan marah sama, Pak. Oke. Selanjutnya, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Masih sabar ya Bapak Ibu ya? Masih ya. Selanjutnya, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari kesana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Bagaimana Bapak Ibu? Sabar. Oh, keren-keren kali ya guru kita sini masih sabar ya. Selanjutnya, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Ya, ada yang menunjuk ya? Yang lain gimana Bapak Ibu? Sabar, jangan sabar, ada Muin remuk di ujung ya. Oke. Ya. Yang kelima, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau Ibu guru membuka pintu dengan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Nah, iya, masih ada cerita berkelanjutan. Selanjutnya, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini, jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dicari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Nah, sabar, yang sabar tadi. Nggak salah sabar ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, saya mau cek siapa punya kertas yang masih polos. Hampir semua masih polos. Cuma mungkin yang agak sedikit remuk di ujung ya tadi waktu kondisi Andi tertidur lelap. Nah, tapi setelah tahu kondisi, Wiin menyesal. Ya, dibuka kembali. Tadi ada pilihan lain katanya ya. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita kan. Nah, Bapak Ibu,
Begitulah kondisi emosional kita. Ketika kita belum bisa mengenali ataupun menyadari itu masuknya kemana, ada kalanya kita seperti tadi ada yang di mana posisinya agak sedikit kecewa sehingga kita tidak tahu, kita duluan kecewa sebelum mengetahui posisi Andi tertidur di kelas tadi. Ketika kita sudah mengetahui dia rupanya tertidur karena kurang istirahat, karena dia menjaga ayahnya di ruang rumah sakit, kita akhirnya sadar bahwa dia memiliki alasan tersendiri yang masih bisa kita toleransi ketika dia tidur di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, begitulah kondisi yang harus kita kontrol dulu ketika kita ingin berhadapan dengan peserta didik kita. Ya. Selanjutnya, jurus BK yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, daya lenting. Anak hebat bukan yang enggak jatuh, tetapi yang terus bangkit. Nah, di sini tumbuhkan resiliensi di sini adalah anak yang memang kita tahu dia memiliki keterpurukan. Ada kalanya dia itu bukan tidak memiliki motivasi ya Bapak Ibu, tetapi kita membantu membimbingnya untuk lebih termotivasi agar terus bangkit. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Anak perlu tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Disinilah peran penting BK maupun non-BK, guru Bapak Ibu semua, melatih resiliensi murid bukan sekedar memberi nasihat. Ada kalanya anak bukan tidak butuh ya Bapak Ibu, tidak cukup dengan kata-kata nasihat dari kita, tapi mereka juga butuh dukungan, motivasi emosional yang dari kita berikan supaya mereka lebih tumbuh bangkit. Resiliensi adalah bekal yang akan menyelamatkan mereka, bukan hanya saat ujian di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya, jurus yang keempat, jaga konsistensi, yaitu kebiasaan berkesadaran. Disiplin bukan paksaan, tapi kesadaran. Yang sudah kita terapkan di sekolah sini Bapak Ibu, salah satunya yaitu disiplin positif, ya. Disiplin positif merupakan disiplin berkesadaran, bukan karena paksaan. Iya, hasil kesepakatan antara guru dengan siswa. Kedisiplinan tidak harus keras, tapi harus konsisten. BK dapat membantu siswa membangun rutinitas positif mulai dari kebiasaan belajar, mengelola waktu hingga menjaga etika sosial. Disiplin yang ditanamkan bukan karena takut dihukum, tapi karena siswa tahu untuk apa mereka melakukannya. Ini yang disebut disiplin yang tumbuh dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Saat anak punya arah dan tujuan hidup, mereka akan belajar mengatur diri dengan sukarela. Bapak Ibu di sini ada yang mau memberikan contoh kepada kita semua bagaimana contoh disiplin positif yang memang berkesadaran? Ada? Ada Bapak Ibu? Gak ada ya? Oke, saya contohkan juga boleh. Jika saya contohkan, boleh Bapak Ibu bilang itu paksaan, boleh Bapak Ibu bilang itu disiplin positif. Ketika murid datang sekolah tepat waktu, itu termasuk disiplin positif atau paksaan? Gimana? Ya, disiplin positif. Mereka datang tepat waktu itu karena mereka berkesadaran. Selanjutnya jurus kelima, keenam, dan ketujuh akan dilanjutkan oleh Bu Mimi. Kepada Ibu Mimi kami persilakan. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu kita tetap dulu tuh Ibu Elvinda. Baik, di sini saya akan meneruskan jurus kelima, yaitu jalin koneksi. Nah, di sini saya meminta Bapak Ibu untuk berpasang-pasangan 2 orang ya. Cukup yang di kawan yang sebelah. Dengan sudah.
Coba Bapak Ibu tentukan yang mana si A dan si B. Pasang-pasangan. Tentukan si A dan si B. Udah? Yang mana si A? Udah? Yang si B? Baik. Nah, ada 3 tahap yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Si A bekerja si B, manakah komunikasi yang efektif Bapak Ibu? Tahap ketiga. Ya, yang tahap ketiga itu termasuk komunikasi yang efektif. Nah, di jurus jalin koneksi, yaitu komunikasi empatik, ya, terkoneksi sebelum mengoreksi. Nah, kita melakukan terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu, kita sering terjebak. Kita dengan 3 hal, yaitu 1. Mengkoreksi, memerintah, dan berceramah. Jurus ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Tidak ada murid hebat tanpa tim guru. Perubahan siswa tidak bisa dilakukan sendiri. BK yang hebat adalah yang membangun jejaring kerja sama dengan guru, wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga mitra komunitas. Ya, jadi di sini ketika kita menyelesaikan masalah siswa, kita beri contoh terhadap masalah kehadiran. Ya, awalnya itu akan dibimbing oleh guru wali kelas. Nah, ketika terulang kembali, berkolaborasi dengan guru BK dan sampai ke panggilan orang tua hingga bisa jadi ke home visit, ya, ke rumah. Lanjut ke jurus ke-7, menata situasi, yaitu lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Sebelum anak bisa belajar, mereka harus merasa aman dulu. Anak tidak bisa berkembang di lingkungan yang membuat mereka takut atau tertekan. Guru perlu mengawasi dan menjaga iklim sekolah agar tetap ramah, bebas dari perundungan, dan penuh dukungan. Nah, itu saja Bapak Ibu dari saya. Akan dilanjutkan oleh Ibu Elvinda. Nah, Bapak Ibu, aplaus dulu untuk Bu Mimi. Dari ke-7 jurus BK ini, saya dan Bu Mimi telah melakukan praktik baik dengan mengambil salah satu jurus. Jurus yang saya ambil ketika melakukan praktik baik dengan murid itu mengelola emosi. Yaitu kepada anak kita harus bisa bagaimana mengatur ataupun bisa membuat anak mampu mengenali ataupun menyadari emosinya masuk kemana, bagaimana situasi yang akan dialami, bagaimana respon yang akan diambil, dan bagaimana sikap emosi tersebut jika lingkungannya ataupun teman sekitar sedang mengalami kondisi emosional tersebut. Dalam kegiatan praktik saya, kenapa murid harus mengelola emosi? Mengelola emosi pada murid sangat penting karena membantu mereka mengembangkan kecerdasan emosional yang memengaruhi prestasi belajar, hubungan sosial, dan kemampuan menghadapi tekanan. Tanpa pengelolaan emosi, murid bisa menjadi berperilaku yang menyimpang, memiliki kesulitan dalam mengambil keputusan, atau mengalami masalah psikologis jangka panjang. Langkah kegiatan yang saya lakukan kepada murid yaitu saya yang pertama memaparkan bagaimana kondisi bagaimana materi, apa itu emosi,
bagaimana contohnya, dan saya juga memaparkan video cara mengenali emosi. Selanjutnya saya membentuk murid menjadi berkelompok, ada yang 5, 4 atau 6 orang dalam kelompok. Setiap kelompok saya bagikan amplop puzzle emosi. Tiap anggota diminta untuk menyatukan dari kepingan-kepingan puzzle tersebut. Dalam aplikasi, murid dibagi lembar KPD refleksi dari hasil puzzle emosi. Kemudian lakukan kerja kelompok untuk membahas jawaban yang tepat pengisian lembar refleksi sebagai dengan hasil puzzle yang berhasil disusun. Dari puzzle yang saya berikan, saya memberi bermacam-macam gambar emosi. Saya minta anak untuk mengenali dulu emosi itu apa. Selanjutnya, murid menampilkan hasil puzzle emosi yang telah disusun serta mempresentasikan jawaban refleksi. Jawaban refleksi yang ditampilkan adalah jawaban dari yang saya bilang tadi sebelumnya. Mereka bisa menentukan, mereka bisa mengkondisikan ataupun mengenali, mengkondisikan dan bisa mencari jalan keluar, dan bisa memposisikan ataupun bisa cara menanggapi teman di sekitarnya ketika saat mengalami emosi. Contoh, ketika kelompok ada yang dapat emosi puzzle-nya menangis. Nah, mereka akan bisa memastikan kapan mereka menangis, bagaimana sikap mereka saat teman menangis. Oke. Refleksi, begitulah pertanyaan yang saya paparkan kepada anak-anak yang mereka presentasikan di depan kelas. Kapan pernah merasa ini? Apa biasanya kamu melakukan ketika merasakan emosi ini? Bagaimana cara kita menanggapi teman yang sedang merasa emosi? Selanjutnya, dari hasil ini saya memaparkan bahwa dalam kelas itu ada pembelajaran sosial emosional yang 5 poin diantaranya: menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berrelasi, dan peduli sosial. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah dalam mengelola emosi, murid terlebih dahulu harus mampu mengenali jenis emosinya dan mengarahkan emosi secara sehat agar tidak dikuasai oleh emosi itu sendiri. Dan guru, penerapan pembelajaran sosial emosional itu sangat penting untuk mengelola diri sendiri dan menciptakan lingkungan belajar yang sportif bagi murid. Guru menjadi termostat emosional bagi murid di kelas yang mempengaruhi suasana belajar, hubungan dengan siswa, serta membantu murid mengembangkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan. Berikut dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Baik, gitulah praktik baik yang saya lakukan. Itu saja dari kami. Kesimpulan dari 7 jurus BK Hebat. Ketika seluruh guru mampu menerapkan 7 jurus BK Hebat, maka iklim kelas menjadi lebih aman, positif, dan menyenangkan. Murid tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berdaya, dan berkarakter kuat. Dan masalah psikososial dapat dicegah lebih dini sebelum berkembang lebih jauh. Sekolah menjadi ruang tumbuh bersama, bukan sekedar tempat belajar. Oke, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di ruang aula kita ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.